Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milah Daniyati dengan NPM 12 12020031. Hari ini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik menggunakan uji hetero dengan data sekunder. Uji hetero yang akan kita uji ada 3, yaitu dengan uji dengan grafik plot, uji Park, dan uji Glatzer. Yang pertama itu, kita akan masuk ke pengertian uji hetero. Uji heterokedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hetero. Yang pertama itu melihat grafik plot. Yang kedua menggunakan uji Park. Yang ketiga uji Glatzer. Dan yang keempat uji White. Yang pertama kita akan uji menggunakan grafik plot. Dasar analisis untuk uji hetero dengan grafik plot yaitu yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi hetero. Nah, sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka itu artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Langsung saja kita akan uji data sekunder dengan grafik plot di SPSS. Di sini sudah ada data sekunder yang akan kita uji hetero dengan grafik plot. Yang pertama itu kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Setelah itu kita masukkan variabel keuntungan untuk dependen dan variabel aset dan harga saham untuk independennya. Lalu kita klik Plot dan kita masukkan spreadsheet-nya itu ke Y dan spread-nya ke X. Setelah itu baru kita klik Continue. Selanjutnya kita klik Save dan kita checklist unstandardized-nya yang pada kolom residual. Baru kita klik Continue, setelah itu baru kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil dari uji grafik plotnya. Kita melihat menggunakan scatter plot. Nah, pada grafik scatter plot di sini, titik-titik yang muncul itu tidak membentuk pola tertentu. Artinya titik-titik ini menyebar. Sesuai dengan penjelasan, karena titik-titik yang menyebar itu artinya data sekunder tersebut tidak terjadi hetero. Karena titik-titik pada grafik ini semuanya menyebar. Itulah untuk uji hetero menggunakan grafik plot. Selanjutnya kita akan uji hetero dengan uji Park. Selanjutnya yaitu uji hetero dengan uji Park. Kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala hetero. Nah, sedangkan jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala hetero. Nah, kita akan uji data sekunder tadi menggunakan uji Park. Selanjutnya kita akan mencoba uji Park. Karena tadi sudah menggunakan uji grafik plot, maka di sini sudah muncul nilai residualnya, yaitu res1-nya. Selanjutnya kita akan langsung uji Park. Kita klik Transform, kemudian klik Compute Variable, lalu kita masukkan di target variabel itu res2.
Kemudian kita akan pindahkan hasil residual yang satu tadi ke numeric expression. Klik tanda kali, lalu kita masukkan lagi res satunya. Kemudian setelah seperti ini baru kita klik OK. Nah, setelah tadi kita coba, di sini sudah muncul res 2-nya. Nilai res 2 ini akan kita logaritmakan dengan cara kita klik transform, kemudian klik compute variable, lalu target variabelnya kita tambahkan ln di depannya. Nah, kemudian di sini kita hapus dulu. Kita cari di function group, kita klik all, lalu kita cari di sini yang lm. Nah, di sini sudah ada, kita klik, lalu kita klik tanda panah yang ke atas. Nah, ln-nya sudah masuk di numeric expression. Kemudian res 2-nya kita masukkan ke numeric expression-nya. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, setelah kita logaritmakan nilai ln res 2 ini, baru kita uji partnya dengan klik analyze, regression, kemudian linear. Lalu pada bagian dependen ini, variabel keuntungannya diganti dengan ln res 2-nya. Kita masukkan ke dependen. Kemudian di sini pengaturan plots-nya sudah spreadsheet untuk Y dan the spread untuk X. Kita continue. Nah, di bagian save, ini kita tidak usah checklist unstandarized-nya dan include the covariant matrix-nya tidak perlu di checklist. Lalu setelah itu baru kita klik OK. Setelah langkah-langkah yang tadi, baru kita lihat hasil dari uji parknya. Kita lihat di sini di tabel ANOVA dengan melihat nilai signifikannya. Sesuai dengan aturannya, jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka itu artinya tidak ada hetero. Dan sedangkan kalau kurang dari 0,05, itu artinya terjadi hetero. Sebelumnya itu kita harus yang lihat tabel koefisien. Karena di sini ada variabel aset dan harga saham. Di sini nilai signifikan untuk variabel aset itu 0,498. Dan untuk variabel harga saham itu nilai signifikannya 0,887. Yang artinya nilai signifikan kedua variabel ini berada di atas 0,5. Itu artinya uji park tidak ada terjadi hetero karena nilai signifikan pada dua variabel tersebut berada di atas 0,05. Nah, yang selanjutnya kita itu akan menguji hetero dengan uji Glatzer. Yang terakhir yaitu uji hetero dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independensi signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi hetero. Kemudian hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya hetero. Nah,
Jadi kalau nilai signifikannya itu berada di atas 5%, maka data tersebut itu tidak mengandung adanya hetero. Kita akan coba uji data sekunder tadi dengan uji Glatzer. Di sini kita akan melanjutkan untuk uji Glatzer, karena sebelumnya kita sudah munculin nilai R1-nya, maka langsung saja kita uji Glatzer dengan klik transform, kemudian compute variable, lalu target variabelnya kita ganti, yaitu ABS res1, karena yang akan kita gunakan yaitu nilai res1. Lalu kita cari di function and special variabelnya yaitu ABS. Nah, yang ini kita klik, lalu kita klik tanda panah yang ke atas. Sebelumnya yang di sini lnres2-nya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita klik tanda panah atas. Dan kita masukkan nilai res1-nya ke numeric expression. Baru setelah itu kita klik OK. Setelah kita mencari nilai ABS res1, kita akan mencari nilai signifikannya dengan mengklik Analyze, kemudian Regression, lalu klik Linear. Nah, di sini di variabel dependennya kita ganti dengan yang sudah kita cari tadi, yaitu ABS res1. Kita masukkan ke dependent. Kemudian sesuai seperti biasa, spreadsheet untuk Y dan spread itu untuk X. Kemudian kita klik continue, lalu pada bagian save, kita tidak perlu checklist apapun. Setelah itu baru kita bisa klik OK. Di sini sudah muncul hasil dari uji Glatzer-nya. Kita bisa melihat di tabel koefisien untuk melihat nilai signifikannya. Untuk variabel aset, itu nilai signifikannya 0,491 dan variabel harga saham yaitu 0,880. Sesuai dengan ketentuan, jika nilai signifikan berada di atas 0,05, itu artinya tidak terjadi hetero. Sedangkan jika berada di bawah 0,05, itu terjadi hetero. Karena variabel aset dan harga saham nilai signifikannya berada di atas 0,05, maka untuk uji Glatzer itu tidak ada hetero, tidak adanya hetero. Karena nilai signifikannya itu berada di atas 0,05. Itulah untuk uji Glatzer. Recording in progress. Sekian penjelasan saya mengenai uji hetero dengan grafik plot, uji part, dan uji Glatzer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.